Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mona Lisa Desera. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu jurusan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kekerasan dan bagaimana tindakan pencegahan serta penanganan dari tindak kekerasan. Seperti yang kita ketahui, tindakan kekerasan merupakan tindakan fisik baik verbal maupun non-verbal, psikologis, dan tindakan seksual serta tindakan lainnya yang dapat merugikan korban baik secara psikis maupun psikologis. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini bisa seperti memukul, menendang, ataupun mendorong. Lalu adapun kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini mencakup menghina orang, mengancam, membentak, atau mempermalukan seseorang. Yang ketiga yaitu ada tindak kekerasan psikologis. Tindak kekerasan psikologis ini seperti mengintimidasi, mengucilkan, atau mengontrol perilaku korban secara emosional. Dan yang keempat yaitu ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan seksual dan tidak disetujui oleh korban. Yang kelima ada kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini yaitu adalah kekerasan yang menggunakan status, kekuasaan, atau posisi untuk menekan atau merendahkan pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu ada kekerasan melalui media sosial atau media maya, seperti cyberbullying. Dampak kekerasan ini tidak hanya merugikan untuk korban, namun juga ada beberapa pihak yang dirugikan. Yang pertama yaitu bagi korban mendapatkan trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua yaitu ada bagi pelaku, sanksi akademik atau hukuman, dan pencabutan hak mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu ada bagi institusi, rusaknya citra kampus serta menurunnya kepercayaan publik terhadap kampus. Adapun peran setiap pihak agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu ada peran dari mahasiswa. Mahasiswa dapat menghormati sesama temannya, lalu menolak segala bentuk kekerasan dan berani melapor. Yang kedua yaitu ada dari dosen dan tenaga pendidik. Yang pertama yaitu menjaga teladan dan peka terhadap tanda-tanda kekerasan di lingkungan kampus. Dan yang terakhir yaitu dari pihak kampus. Pihak kampus menjamin keamanan, menegakkan peraturan, dan menyediakan mekanisme pelapor yang ramah korban. Adapun penanganan tindak kekerasan dari pihak kampus. Yang pertama yaitu penerima laporan. Korban atau saksi melapor ke satgas atau pihak berwenang di kampus. Yang kedua yaitu pendampingan. Korban mendapatkan dukungan psikologis, hukum, dan medis jika diperlukan. Yang ketiga yaitu ada investigasi. Satgas melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang adil dan rahasia. Lalu yang keempat yaitu ada sanksi dan pemulihan. Pemberian sanksi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban melalui konseling dan dukungan sosial. Kesimpulan materi kita yaitu pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di kampus memerlukan kerjasama seluruh sivitas akademika dengan edukasi, kebijakan tegas, serta budaya saling menghormati. Kampus dapat menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan diri setiap individu. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa hukum yang mengatur mengenai tindak kekerasan. Yang pertama yaitu ada di pasal 351 KUHP dengan isi pasal yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan atau denda. Yang kedua, jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun. Jika tindakan kekerasan mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan kurungan penjara maksimal 7 tahun penjara. Jika tindak kekerasan dilakukan dengan direncanakan lebih awal, maka diatur dalam pasal 353 KUHP. Lalu ada juga pasal 289
9 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman. Dengan isi pasal, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau melakukan dan membiarkan melakukan perbuatan cabul, maka diancam dengan penjara maksimal kurungan 9 tahun. Lalu ada pun pasal 281 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja melanggar keasusilaan di muka umum, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp5.000. Baik, sekian penjelasan materi kita. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Mona Lisa Davera, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.